Air laut Indonesia ternyata diekspor ke 5 negara besar. Ini fungsinya. Sebagai negara kepulauan dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Namun tak hanya sektor perikanan dan pariwisata laut yang potensial, kini air laut Indonesia justru menjadi komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi. Kaya akan mineral alami seperti magnesium, natrium, dan kalsium, air laut Indonesia dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri global. Berdasarkan data ekspor, Indonesia tercatat aktif mengekspor air laut ke 5 negara utama yakni Malaysia, Rusia, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura. Negara-negara tersebut memanfaatkan air laut Indonesia untuk berbagai keperluan mulai dari industri, riset, hingga kosmetik. Malaysia menjadi negara pengimpor terbesar dengan total volume mencapai 21,6 ton sepanjang tahun 2023 senilai $19.038. Letak geografis yang berdekatan dan kebutuhan untuk industri aquaculture dan produksi garam menjadi faktor utama tingginya permintaan dari negeri jiran tersebut. Rusia meskipun terkenal dengan perairan dingin menempati posisi kedua dengan 1,8 ton air laut yang diimpor senilai $5.317. Negara ini memanfaatkan air laut Indonesia untuk keperluan akuarium air laut tropis, riset bioteknologi, hingga kosmetik berbahan dasar alami. Korea Selatan yang dikenal sebagai pusat inovasi kosmetik dan kesehatan mengimpor 2,75 ton senilai $2.272. Di negara ini, air laut digunakan dalam produk spa, perawatan kulit premium, serta terapi kesehatan alami. Sementara itu, Vietnam mengimpor 1,6 ton air laut senilai $4.560. Air ini digunakan sebagai bahan baku dalam produksi garam premium, terutama untuk pasar ekspor mereka sendiri yang menuntut kualitas tinggi. Di urutan terakhir, Singapura mengimpor 171 kg senilai $564. Meski volumenya kecil, penggunaannya cukup spesifik seperti untuk riset kelautan, pemeliharaan spesies laut eksotis dalam akuarium, serta pengujian teknologi kelautan terbaru. Namun demikian, ekspor air laut bukan tanpa tantangan. Karakteristik air laut yang berat, korosif, dan mudah terkontaminasi membuat proses logistik dan transportasi menjadi rumit. Diperlukan wadah khusus anti karat dan sistem penyimpanan yang mampu menjaga stabilitas kandungan mineral selama pengiriman. Selain itu, regulasi lingkungan di negara tujuan umumnya ketat mendorong praktik pengambilan air laut yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu mengembangkan teknologi seperti mikrofiltrasi dan desalinasi ringan yang tidak hanya menjaga kualitas air laut, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi produk turunan. Kolaborasi riset dengan negara-negara mitra juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok produk berbasis air laut. Dengan strategi dan inovasi yang tepat, bukan tidak mungkin air laut menjadi salah satu komoditas unggulan baru, serta sumber devisa yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia ke depan. Kedepan, peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk seperti air, laut konsentrat, suplemen mineral, atau produk spa bisa menjadi arah pengembangan strategis.